Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Zahra di sini akan menjelaskan esai yang telah saya buat dari tugas mata kuliah teori bilangan. Bagian 10.1 dari sandi caesar ke kriptografi kunci publik. Dalam esai ini saya membahas bagaimana perkembangan kriptografi dari masa Julius Caesar sampai sistem keamanan digital modern. Awalnya, sandi digunakan untuk tujuan militer, seperti Caesar Chipher yang hanya menggeser huruf 3 langkah. Walaupun sederhana, metode itu menjadi dasar munculnya konsep enskripsi dan juga deskripsi. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan keamanan informasi semakin besar. Pesan tidak lagi disembunyikan hanya dengan mengganti huruf, tetapi menggunakan struktur matematika, terutama teori bilangan dan operasi modular. Dari sinilah lahir metode-metode baru seperti sandi Vignere, Hill-Chipper, hingga one-time pad yang dianggap sangat aman. Perubahan besar terjadi saat muncul kriptografi kunci publik pada tahun 1970-an. Sistem seperti Diffie-Hellman dan RSA memanfaatkan bilangan prima besar, eksponensial modular, serta fungsi satu arah. Konsep-konsep teori bilangan inilah yang membuat pesan bisa dienkripsi dengan kunci publik, tetapi hanya bisa dibuka dengan kunci private. Saat ini, hampir seluruh aktivitas digital memakai kriptografi, seperti transaksi bank, login media sosial, pengiriman email, dan keamanan jaringan internet. Bahkan teknologi modern seperti elliptic curve cryptography menggunakan struktur matematika yang lebih kompleks agar tetap aman di perangkat kecil seperti smartphone. Dengan munculnya ancaman komputer kuantum, sistem kriptografi juga terus berkembang menuju model baru seperti lattice-based cryptography. Intinya, teori bilangan yang dulu dianggap abstrak sekarang menjadi fondasi utama keamanan dunia digital. Pada poin 10.2, sistem kriptografi knapsack. Saya menjelaskan tentang sistem kriptografi knapsack yang awalnya berangkat dari subset sum problem. Ini adalah persoalan untuk mencari kombinasi bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai tertentu, di mana setiap angkanya hanya boleh dipilih atau tidak dipilih. Dalam bentuk acak, masalah ini sangat sulit karena harus mencoba sampai 2 pangkat n kemungkinan. Tapi, kalau bilangannya disusun sebagai superincreasing sequence, masalah itu menjadi mudah dan selalu ada solusinya yang unik. Markley dan Hellman memanfaatkan sifat ini untuk membuat public key cryptosystem. Mereka memakai urutan superincreasing sebagai kunci private, lalu menyamarkannya dengan operasi modulus dan multiplier sehingga menjadi urutan baru yang tampak acak. Urutan acak itu dipublikasikan sebagai public key, sedangkan urutan aslinya bersama nilai modulus dan multiplier menjadi private key. Proses enskripsinya sederhana. Pesan diubah menjadi biner, lalu dikalikan dengan public key, sehingga menghasilkan satu nilai ciphertext. Untuk penyadap, memecahkan ciphertext berarti harus menyelesaikan knapsack acak yang sangat sulit. Tapi penerima yang sah dapat mengalihkannya dengan inverse multiplier sehingga kembali ke bentuk superincreasing dan dari situ plain text bisa dipulihkan dengan mudah. Inilah inti trapdoor function pada sistem ini. Awalnya sistem Markley-Hellman dianggap sangat menjanjikan. Namun pada tahun 1982, Adi Samir menemukan cara untuk memecahkannya dengan cepat. Kelemahannya muncul karena struktur public key masih menyisakan pola dari urutan superincreasing, sehingga bisa direkonstruksi melalui analisis matematis, termasuk dengan teknik lattice reduction. Sejak saat itu, hampir semua versinya tidak aman. Nah, walaupun begitu, kontribusinya sangat besar. Sistem ini membuka jalan bagi pemahaman bahwa masalah komputasi yang sulit bisa dijadikan dasar keamanan dan ide tersebut berkembang menjadi dasar bagi banyak algoritma modern. Bahkan dalam era post-kuantum,
konsep knapsack tetap relevan karena mengarah pada kriptosistem berbasis lattice, yang saat ini menjadi kandidat kuat untuk keamanan di masa depan. Secara keseluruhan, sistem knapsack memberi pelajaran penting tentang hubungan antara teori bilangan, desain algoritma, dan analisis keamanan. Ia menunjukkan bahwa matematika tidak hanya menciptakan sistem kriptografi, tetapi juga terus menguji dan juga memperbaikinya seiring perkembangan teknologi. Karena itu, meskipun tidak lagi digunakan, Mark Lee dan Hellman tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kriptografi modern. Poin 10.3 terkait penerapan primitive roots dalam kriptografi. Pada bagian ini, saya menjelaskan bagaimana konsep primitive roots dan logaritma diskrit menjadi dasar dari kriptografi modern, terutama pada sistem El-Gamal. Intinya, keamanan El-Gamal tergantung pada sulitnya mencari nilai eksponen dari persamaan R pangkat X sama dengan Y modulo P, atau yang disebut masalah logaritma diskrit. Untuk bilangan prima yang sangat besar, masalah ini hampir tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga menjadikan sistem ini aman. Dalam El-Gamal, pengguna memilih sebuah bilangan prima P, primitive root R, dan kunci privat K. Dari situ dibentuk kunci publik yang boleh diketahui siapa saja. Saat melakukan enskripsi, sistem menggunakan angka acak J, sehingga dua orang yang mengenskripsi pesan yang sama akan menghasilkan ciphertext yang berbeda. Sifat acak ini membuat El-Gamal lebih aman karena pola pesan tidak mudah ditebak. Selain enskripsi, El-Gamal juga menyediakan mekanisme tanda tangan digital yang memungkinkan penerima memverifikasi identitas pengirim tanpa mengetahui kunci privatnya. Konsep yang sama juga menjadi dasar berbagai protokol modern seperti Diffie-Hellman, TLS, OpenPGP, GPG, hingga sistem blockchain. Bahkan, teknologi yang lebih baru seperti elliptic curve cryptography atau SCC juga lahir dari ide logaritma diskrit. Tetapi, menggunakan struktur kurva eliptik sehingga ukuran kuncinya bisa jauh lebih kecil namun tetap sama. Karena itulah kriptografi berbasis primitive root sangat efisien untuk perangkat kecil seperti smart card atau IoT. Selain kelebihannya, El-Gamal tetap punya kelemahan, seperti ukuran ciphertext yang lebih besar dan juga pentingnya memilih angka acak J yang benar. Kesalahan kecil saja bisa membuat kunci private bocor. Karena itu, banyak penelitian mengembangkan variasi dan perbaikan seperti Kramer-Sob dan Heshet El-Gamal agar tetap aman menghadapi serangan modern. Secara keseluruhan, penerapan primitive roots menunjukkan bagaimana konsep teori bilangan yang awalnya sangat abstrak ternyata memegang peran besar dalam keamanan digital, mulai dari enskripsi pesan, tanda tangan digital, transaksi blockchain, hingga keamanan internet. Semuanya berakar dari struktur matematika ini. Meskipun nanti teknologi kuantum membawa tantangan baru, dasar-dasar seperti logaritma diskrit dan juga primitive roots tetap menjadi fondasi penting bagi sistem keamanan masa kini dan juga masa depan. Mungkin itu saja penjelasan esai yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.